Ferdy Sambo masih memberikan kesaksian yang berbeda dengan terdakwa lainnya. Sambo juga masih mempercayai adanya peristiwa pelecehan di Magelang. Lalu benarkah keterangan terdakwa Sambo pada hari ini membuat terang kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasa Mala Aritonang, serta kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukas. Bang Martin, Pak Rasa Mala, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya akan langsung ke Bang Martin dulu. Bang Martin, kalau dalam persidangan hari ini ada sisi emosional yang kemudian ditunjukkan oleh Ferdy Sambo. Ferdy Sambo menangis begitu ketika ditanyakan beberapa hal, khususnya mengenai kepangkatannya, karirnya kemudian di Polri. Lalu kemudian ditanya juga mengenai kejadian yang ada di Magelang. Ferdy Sambo menangis. Tanggapan Anda melihat mengenai sisi emosional dari Ferdy Sambo ini seperti apa sih dari pihak keluarga Yosua, Bang Martin? Ya, kalau mengenai emosi ya, saya akan merefer kepada penilaian dari kriminolog ataupun Profesor Muhammad Mustafa yang mengatakan bahwa dalam perkara ini ada setidaknya dua jenis emosi ya, yaitu emosi yang spontan dan emosi yang masih bisa membuat suatu perencanaan. Kenapa demikian? Tadi ada relevansinya dengan pertanyaan yang ditanya oleh Jaksa Sandi, kalau nggak salah namanya itu ya, dengan mengatakan bahwa bagaimana kita bisa membedakan ya emosi saudara ataupun tangisan saudara itu bukan untuk melakukan obstruction of justice ataupun untuk melakukan deception gitu ya. Karena terdakwa ini saya pikir bisa mudah ya untuk mengekspresikan kesedihan ataupun keceriaan yang bersangkutan. Jadi menurut saya tidak ada hubungannya ya, karena kalau memang mau dibangun bahwa segala sesuatu tindakan itu berdasarkan emosi, ya memang semua orang ketika melakukan kejahatan pastilah dengan emosi. Namun yang membedakan adalah apakah emosinya itu masih bisa berpikir atau tidak. Kalau masih bisa berpikir, menurut saya peluang untuk menjerat dengan pasal 340 itu sangat besar sekali. Demikian, terima kasih. Para Samala, sisi emosional seperti ini maksudnya mau menunjukkan apa sih sebetulnya? Ya, hari ini kan memang pemeriksaan untuk Pak Sambo sebagai terdakwa. Artinya sebagai terdakwa, Pak Sambo diberi kesempatan untuk memberikan keterangan, juga di bagian akhir untuk menyampaikan apa yang dirasakan, dipikirkan kaitan dengan peristiwa dan kejadian tersebut. Nah, tadi memang pada persidangan hari ini cukup emosional karena terutama ketika menyentuh keterangan soal karir beliau selama berkarir di kepolisian, kemudian soal keluarga dan anak-anak. Bagaimanapun memang dalam proses penahanan dan proses menjalani pemeriksaan ini, baik Pak Sambo dan Bu PC ini kan berada dalam tahanan. Artinya bagaimana situasi keluarga itu tadi sempat kami tanyakan, dan di situ sebenarnya saya kaitkan dengan pertanyaan dari Mas tadi, sisi emosional yang muncul terutama pada persidangan ini. Di bagian terakhir persidangan juga disampaikan oleh Pak Ferdy Sambo secara besar hati ya, menyampaikan penyesalan beliau dan menegaskan bahwa bagaimanapun peristiwanya, kalaupun itu diinterpretasikan kemudian sebagai kesalahan beliau, beliau siap untuk bertanggung jawab. Itu yang disampaikan tadi pada persidangan. Saya kira bagian terakhir ini menunjukkan bagaimana memang dari awal disampaikan Pak Sambo bahwa beliau siap bertanggung jawab dalam proses ini sampai dengan nanti putusan pengadilan tentunya. Tetapi sekali lagi dengan satu harapan bahwa putusan itu diputus secara adil bagi mereka yang memang tidak bersalah, karena fakta persidangan ini tidak dipungkiri ada bagian-bagian yang lemahnya untuk semua pihak yang ada di dalam. Tentu mereka yang tidak bersalah dan tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan keterkaitannya tentu tidak boleh dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi mereka yang memang secara faktual harus bertanggung jawab tentu itu secara besar hati harus bertanggung jawab. Saya kira itu bagian penting yang disampaikan pada bagian hari ini di persidangan Pak Ferdy Sambo ya. Itu. Ya, para Samala, apakah memang sisi emosional tangisan Ferdy Sambo ini memang sengaja ditunjukkan ke hakim untuk mempengaruhinya? Saya kira tidak, karena hari ini memang keterangan yang disampaikan ini memang sangat personal sifatnya. Artinya yang ditanyakan kan soal anak. Bagaimana kemudian ada berapa anak putra dan putri beliau, berapa lama perkawinan beliau. Nah, pada saat bicara soal kemudian siapa yang saat ini merawat anak-anak, beliau kemudian menyampaikan bahwa di situ kemudian beliau terlihat sangat begitu sedih dan menyampaikan bahwa beliau tidak bisa menjawab gitu. Tidak bisa menjawab, sehingga pertanyaannya kemudian kami ganti, kami skip pertanyaan tersebut karena memang beliau sampai tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan tersebut, termasuk ketika
kami menanyakan soal karir beliau. Beliau jelaskan di situ, Pak Sambo menjelaskan bahwa beliau berkarir selama 27-28 tahun. Kemudian selama karir tersebut, pencapaian yang sudah dicapai itu ada 1 bintang yang sebenarnya hanya bisa dicapai untuk seorang perwira bintang 2 yang tanpa cacat selama berkarir. Dan ketika menyampaikan itu, disitulah tergambarkan bahwa itu sangat emosional untuk Pak Sambo, sampai kemudian jawaban yang disampaikan juga sangat sedikit karena beliau bilang saya nggak bisa jawab terlalu jauh begitu. Jadi kemudian kita skip ke pertanyaan yang lain. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, kita mesti melihat dia juga sebagai seorang manusia. Bagaimanapun Pak Sambo, terlepas bahwa dulu Jenderal Bintang 2, tapi hari ini dia dihadapkan persidangan sebagai terdakwa. Dia juga seorang bapak, dia seorang ayah, seorang suami. Dia juga seorang manusia yang punya kekurangan-kekurangan, dan itu mungkin yang bagian yang disampaikan dalam keterangan tadi. Dan prinsipnya di bagian terakhir beliau menyampaikan pada proses ini beliau siap bertanggung jawab atas memang kekeliruan yang dilakukan oleh beliau. Itu poin besarnya, Mas. Ya, Bang Martin, pihak keluarga melihat tangisan dari Ferdy Sambo ini seperti apa? Ya, saya pikir gini ya, memang ada beberapa bagian yang saya pikir itu alamiah, tapi ada beberapa bagian juga, bahkan banyak bagian yang menurut saya itu by script. Kenapa? Karena khususnya ya untuk Eliezer ya, bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya kenapa sih nyuruh Eliezer ya? Itu kan sebenarnya karena dia mau mengalihkan tanggung jawab hukum. Kalau cuma mau hajar, saya pikir seorang kadif propam menghajar ajudan itu tidak akan dipidana, Mas. Ya, jadi kita itu kalau berbicara ataupun berargumentasi ataupun menyampaikan keterangan juga harus logik. Namun saya setuju memang tadi yang disampaikan oleh rekan kita ini, kita tetap harus memandang Pak Ferdy Sambo sebagai manusia. Saya lihat memang ada beberapa poin penting ataupun beberapa titik di mana yang bersangkutan itu memang mencoba untuk merasa menyesal. Nah, namun penyesalan ini tidak dibarengi dengan pengakuan yang benar-benar jujur. Kenapa? Karena masih mau mengikut sertakan orang yang sebenarnya dia perintah gitu ya, dalam hal ini Eliezer. Eliezer ini sebenarnya kalau nggak ditarik dia nggak tahu apa-apa, Mas. Ya, dia kenapa bisa ada di sini? Karena diperintah oleh Ferdy Sambo. Karena dia diikut sertakan dalam perencanaan tersebut. Nah, bagaimana seorang Ferdy Sambo ini bisa mengatakan bahwa seperti contoh ya, datang ke Jalan Duren 3 itu hanya spontan, katanya mau main badminton, ya. Dan tiba-tiba katanya melihat Joshua, padahal ada pagar dengan ilalang yang panjangnya 2 meter kurang lebih ya tingginya ya. Yang saya pastikan tinggi saya ini 180 cm, tidak bisa saya melihat Joshua di samping itu. Nah, apakah Ferdy Sambo lebih tinggi dari saya? Tidak. Nah, dari situ aja sudah kejanggalan. Lalu yang berikutnya, ketika dia memerintahkan yang sebenarnya tembak dan bilang hajar, dengan maksud dan tujuan untuk menghindar dari pasal 340, di mana dalam perkara ini, ya yang paling cocok dalam peristiwa ini adalah pembunuhan dengan berencana, namun dia justru mau mengalihkan beban tanggung jawabnya bahwa sebenarnya Eliezer ya yang sebagai pelaku utama karena salah menafsirkan perintah ataupun rencana yang sudah disampaikan sebelumnya di Jalan Saguling. Ini menurut saya kontraproduktif dengan perasaan menyesal yang sudah disampaikan di depan persidangan hari ini. Saya hari ini sebenarnya berharap ada keajaiban, namun saya lihat keajaibannya belum ada, Mas. Jadi ya mudah-mudahan Pak Ferdy Sambo mendapatkan yang terbaik lah, walaupun memang dalam reasoning saya ataupun nalar saya sudah tahu ini akan arahnya kemana ya. Demikian, terima kasih. Baik, kita akan bahas kemudian berbagai kejanggalan yang terjadi di tempat kejadian perkara di dalam rumah Ferdy Sambo di Duren 3. Kita akan bahas itu usai jeda. Saya akan berikan tanggapan nanti kepada para samala usai jeda. Jangan kemana-mana. Saya perintahkan Richard untuk hajar Joshua yang mulia. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar, Chat, kamu hajar, Chat. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang, kemudian nembak maju sampai dengan Joshua jatuh yang mulia. Saudara melakukan hajar, tapi Richard kemarin di persidangan menyampaikan tembak. Mana yang benar? Keterangan saya hajar, Chat. Hajar. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan yang mulia. Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri tadi pada saat di lantai 3 di Saguling, saudara mengatakan kamu backup saya kalau dia melawan tembak, kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan hajar.
Ini kalimat ini sangat penting. Demikian Yang Mulia, karena dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya Oke, sampaikan. kalimatnya Yang Mulia. saudara lupa. Saya sampaikan hajar cat. Hajar, oke. Demikian Yang Mulia. Oke, saya akan berikan langsung kesempatan kepada para samala untuk menanggapi Bang Martin. Saya tambahkan sedikit, para samala mohon diperjelas sebetulnya maksud hajar cat dari Verdi Sambo itu maksudnya apa? Kalau misalnya memang tidak menembak, apakah maksudnya memukul ataukah menendang? Ini yang belum diperjelas oleh Verdi Sambo hingga sampai saat ini, para samala. Ya begini, tadi dari keterangan Pak Verdi Sambo dan memang keterangannya konsisten dengan keterangan-keterangan beliau yang sebelumnya sebagai saksi-saksi di persidangan lain juga disampaikan bahwa apa kata-kata yang terlontar pada saat itu adalah hajar cat pada tanggal 8 di Duren 3 pada saat Joshua kemudian dipanggil ke dalam. Tadi di persidangan juga disampaikan oleh Pak Verdi Sambo, beliau sempat melakukan konfirmasi. Kemudian dari jawaban respon yang disampaikan oleh korban, beliau menginterpretasikan ada seperti melawan begitu, merasa tidak bersalah. Kemudian Pak Verdi Sambo menyampaikan langsung hajar cat. Mengapa terlintas dalam situasi yang kalut dan emosional, beliau melontarkan kalimat hajar cat, hajar begitu. Bahwa hajar tersebut diinterpretasikan, beliau tidak bisa menjelaskan hajar itu maksudnya apa. Pokoknya pada saat itu saya dalam situasi kalut dan emosi karena respon dari korban pada saat itu, yang terlontar adalah itu. Itulah faktanya yang disampaikan beliau. Fakta itu juga dikonfirmasi oleh Kuat Ma'ruf yang memang mendengar kalimat hajar cat itu. Hajar itu terdengar oleh Kuat Ma'ruf. Bahwa hajar itu kemudian dihubungkan dengan pembicaraan di Saguling, tadi Pak Verdi Sambo sudah menyampaikan bahwa beliau siap bertanggung jawab jikapun, kalaupun itu dihubungkan dalam konteks bahwa hajar itu dianggap sebagai penembakan oleh Richard. Saya kira itu poin-poin mendasar yang sudah disampaikan oleh beliau. Artinya kalau ekspektasi kita untuk menuntut beliau menyampaikan cerita lain daripada yang dia alami sendiri, saya pikir justru kita mengaburkan fakta yang sebenarnya. Karena pada dasarnya fakta yang disampaikan dari persidangan sebelumnya maupun hari ini tetap sama. Memang kalimatnya begitu yang disampaikan pada saat kejadian di tanggal 8 tersebut. Kan tidak mungkin beliau mengarang lagi sesuatu yang lain daripada kalimat itu, begitu. Bahwa itu tidak bersesuaian dengan Richard, saya pikir keterangan-keterangan ini kan nanti dicocokkan kesesuaiannya juga dengan yang lain. Jadi tidak perlu juga dipaksakan bahwa satu orang harus mengakui keterangan yang lain, begitu. Ada metode pemeriksaan di dalam mekanisme pembuktian perkara pidana, dan itu sepenuhnya bersandar pada kesesuaian baik saksi-saksi maupun alat bukti. Nanti dari saksi-saksi itu mana yang paling meyakinkan? Saya kira itu metode yang sudah digunakan lazim dalam proses peradilan pidana. Jadi kita tidak usah berdebat terlalu jauh soal itu. Pada prinsipnya Pak Sambo sudah menyampaikan, kalaupun ditafsirkan dia siap bertanggung jawab untuk itu. Saya kira itu poin yang disampaikan oleh beliau tadi. Ya, Bang Martin, tadi sebelum jeda Anda mengatakan berharap ada keajaiban dalam sidang hari ini ya. Apakah ini artinya bahwa sebetulnya keluarga masih belum bisa menerima mengenai pengakuan dari Verdi Sambo dan berharap kemudian Verdi Sambo mengubah kesaksiannya sejak awal dan kemudian berkata jujur begitu versi keluarga, Bang Martin? Ya, memang begini, yang pasti ini bukan perdebatan ya. Ini adalah analisa ya dan juga argumentasi. Ketika ada satu versi dari terdakwa ya dan juga companion mereka ya, dalam hal ini kan ada 4 ini ya, terdakwa yang bukan justice kolaborator. Ya kita tidak boleh alergi juga ketika publik itu menilai bahwa justru yang disampaikan mereka walaupun berempat ya, dan tadi dibilang oleh rekan saya berkesesuaian, ya kalau berasal dari sumber yang sama, ibaratnya kita gini ya, tikus got bermain dengan tikus got, ya mereka kan berkesesuaian. Nah itu kalau saya pakai analogi tikus got ya. Tapi kalau saya menggunakan analogi yang lain, seperti contoh begini ya. Tadi dibilang bahwa jika disesuaikan dengan peristiwa di Jalan Saguling, ya, kalau diinterpretasikan dihajar, ya dia akan bertanggung jawab. Bagus, berarti akan tergenapi lah unsur perencanaan tersebut. Manakala juga ada hubungannya ya dengan nih ya. Kapan sih Bu Putri Chandrawati itu ganti celana pendek? Pernah nggak kita tanya sama beliau? Ya, karena itu kan untuk memuluskan, dia punya skenario bahwa seakan-akan si Joshua ini melecehkan yang bersangkutan di Jalan Duren 3.
Nah, dari peristiwa yang terjadi di Jalan Duren 3 dan dari fakta-fakta persidangan, itu pasca penembakan Verdi Sambo langsung mengajak istrinya pergi dari rumah Jalan Duren 3 itu ke Jalan Saguling ataupun ke rumahnya, ya. Itu kan berarti tidak ada waktu untuk berganti baju, ya, dan juga untuk menyusun rencana. Jadi menurut saya gini, Mas Egan, ya, unsur perencanaan ini sudah sangat tergenapi dalam perkara ini. Saya yakin, ya, walaupun ada penyangkalan dari terdakwa yang lain, ya, kita tidak perlu alergi juga gitu ya kalau ada publik yang menilai ataupun dari pihak yang lain bahwa memang pasal 340 dalam hal ini akan menjadi putusan yang hampir mutlak nanti di ujung. Demikian, terima kasih. Oke, para Samala, pekan depan Sambo akan menjalani sidang tuntutan. Harapan kuasa hukum seperti apa? Ya, pekan depan akan ada sidang tuntutan, tapi begini, sebelumnya saya tidak terlalu paham sih apa yang disampaikan oleh rekan Martin barusan ya, pernyataan-pernyataan saya tidak terlalu mengerti gitu maksudnya apa. Tapi poinnya begini, dalam konteks 340, memang berencana ini membedakan dengan apa yang disebut Hotsla di 338 ya, bicara pembunuhan biasa, apa bedanya? Bedanya satu, ada rencana dilakukan secara tenang sejak membuat rencana sampai dengan dijalankannya, dilaksanakannya rencana tersebut. Ada yang waktu yang cukup untuk mengevaluasi walaupun sifatnya sangat relatif. Tadi kalau disampaikan bahwa informasi itu sudah sudah dimulai dari Saguling, saya kira berdasarkan fakta persidangan. Sekali lagi saya garis bawahi, fakta di persidangan bahwa pembicaraan itu adalah menyangkut soal klarifikasi. Jadi klarifikasi yang akan dilakukan terhadap Joshua yang sebelumnya dilakukan klarifikasi terhadap Ricky dan Richard. Bahwa ada pernyataan kalau nanti saya lakukan klarifikasi ada perlawanan, mau diminta untuk backup dan kalau kemudian melawan tembak itu memang disampaikan. Nah, dalam perjalanannya tadi ini juga menyambung dengan pernyataan saudara Martin tadi bahwa Pak Verdi Sambo lewat Duren 3 dia tidak melihat korban Joshua di pagar, tetapi ketika korban itu sempat keluar dari gerbang jeruji itu keluar, kemudian masuk lagi, melintaslah Pak FS sudah melihat dia ada di gerbang situ, jadi bukan di pagar samping. Setelah Pak Verdi Sambo turun, kemudian baru korban masuk ke kanan, masuk ke pagar, itu berdasarkan fakta persidangan dan kita bisa lihat di CCTV. Jadi apa yang dilihat itu ketika di gerbang baru masuk. Nah, ketika berhenti itulah Pak Verdi Sambo dalam keadaan emosional, karena sebelumnya mendapatkan laporan dari Bu PC bahwa terjadi kekerasan seksual di Magelang yang dia yakini, kemudian dia masuk ke dalam dan melakukan terjadilah peristiwa tersebut begitu. Jadi saya kira fakta tersebut harus dilihat secara clear, secara utuh dan saya pikir itu berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Nah, kedepannya akan dibuktikan adalah soal itu. Apakah sebentar, apakah secara emosional waktu kita sangat terbatas, kita akan tunggu nanti ya pada pekan depan sidang tuntutannya akan seperti apa. Terima kasih para Samala, terima kasih Bang Martin telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.